Kontrol atau pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Tujuan daripada bab 7 ini menjelaskan mengenai konsepnya, bagaimana kontrol atau pengendalian itu dari komputer dan untuk keamanan, dan pentingnya juga untuk kontrol dan pengamanan dari sisi IT ini, dan membandingkan secara kontras antara COBIT, COSO, dan ARM Control Framework, dan menjelaskan elemen daripada lingkungan internal suatu perusahaan atau sistem pengendalian internal yang harus ada dalam perusahaan, elemennya apa saja, dan 4 tipe tujuan pengendalian, dan juga menjelaskan daripada transaksi dan dampak dari ketidakpastian dan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang berdampak pada ketidakpastian tersebut, dan menjelaskan bagaimana menentukan atau merespon resiko berkaitan dengan model Enterprise Risk Management, dan menjelaskan juga tujuan daripada aktivitas pengendalian khususnya dalam suatu perusahaan, dan bagaimana mengkomunikasikan informasi dan memonitor proses pengendalian dalam organisasi. Mengapa kontrol atau pengendalian ini diperlukan? Ada beberapa potensi yang akan terjadi, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan. Sebetulnya banyak yang tidak diinginkan gitu ya, yang terjadi daripada sistem informasi akuntansi atau dan bisa mengancam organisasi tersebut ya, atau dari suatu transaksi atau kejadian, dan berpotensi terhadap kerugian yang sifatnya finansial atau berkaitan dengan uang ya, khususnya dalam kenyataannya di sini adalah dampak dari exposure suatu ancaman atau ancaman yang diekspos dengan ke publik dengan luas, itu akan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap penilaian publik terhadap perusahaan tersebut, dan kemungkinan ancaman yang akan terjadi di sini juga diasosiasikan dengan ancaman yang memang terjadi atas transaksi tersebut. Tujuan utama daripada sistem informasi akuntansi yaitu sebagai pengendalian dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuan di sini tujuan utama dari yang manajemen harapkan dari akuntan, yaitu akuntan sebaiknya mengambil suatu tindakan yang proaktif dengan pendekatan untuk menghilangkan kemungkinan daripada ancaman suatu sistem dengan mendeteksi adanya ancaman atau memperbaiki dan juga menanggulangi atau mengatasi ancaman tersebut ketika ancaman tersebut terjadi. Pengendalian internal atau internal control di sini diimplementasikan untuk menjamin beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama di sini adalah untuk mengamankan aset dan memelihara bagaimana data atau record catatan itu terjaga dengan baik dan tercukupi keamanannya, lalu menyajikan informasi yang akurat dan reliable, dan juga di sini menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang kriteria yang telah ditetapkan, dan juga mempromosikan dan meningkatkan daripada efisiensi operasional. Jadi artinya bagaimana efisiensi operasional ini bisa terjaga dan selalu ditingkatkan, dan ini diturunkan dari visi misi perusahaan ke bagian operasional dan seluruh karyawan perusahaan, dan publik juga meyakini bahwa efisiensi operasional perusahaan itu betul-betul sudah baik ya. Dan juga di sini untuk menjamin bahwa seluruh peraturan manajemen itu bisa dilakukan atau diimplementasikan dengan baik ya. Dan juga peraturan dan hukum itu sudah di seluruh perusahaan ini sudah dilakukan oleh seluruh personal perusahaan.
Fungsi daripada pengendalian internal, di sini ada 3 tipe, yaitu pengendalian internal ini bagaimana di sini bagaimana mencegah terjadinya suatu ancaman yang disebut preventive control. Jadi menentukan masalah sebelum masalah tersebut terjadi. Jadi ketika baru berpotensi dan belum terjadi, di sini sudah ada tindakan pencegahan bagaimana agar masalah tersebut tidak terjadi. Misalnya ada pembagian otoritas tugas yang jelas di sini antara yang mencatat dan yang melakukan ini berbeda. Jadi bagian kustodian yang memegang kas dan bagian yang mencatat itu akuntansi berbeda. Tidak kas tapi merangkap juga sebagai bagian akuntansi ya. Agar tidak terjadi penyelewengan uang atau pemegang kas itu tidak melakukan penyelewengan uang ya. Lalu untuk detective control ini mendeteksi pengendalian, di sini artinya mendiscover atau masalah ketika masalah itu memang terjadi, jadi bukan mencegah sebelumnya misalnya. Nah di sini misalnya karena untuk penghematan ternyata bagian akuntansi dan bagian kas ini digabungkan, beliau mencatat dan juga memegang kas tersebut, tapi mencatat hanya untuk yang bagian pengeluaran kas gitu ya. Tapi sekaligus mencatat juga untuk efisiensi biaya. Nah, bagaimana di sini ada bagian lain. Ternyata tidak dicegah sebelumnya. Jadi di sini ada detective controlnya ya. Detective controlnya di sini mendiscover apakah ada masalah ketika ini nggak dipisahkan. Nah, ini di cross check, ada bagian pimpinannya yang meng-cross check pencatatannya karena dia mempunyai akses untuk pencatatan, dan juga diaudit mengenai kasnya tersebut dibantu oleh bagian auditor internal misalnya. Ternyata memang ada masalah-masalah untuk sudah terjadi ya, ada uang kas yang diselewengkan misalnya dan belum dicatat gitu ya. Karena langsung deteksi, jadi masalah tersebut tidak sampai berlanjut-lanjut, jadi langsung terdeteksi. Untuk corrective control di sini mengidentifikasikan dan bagaimana memperbaiki masalah tersebut ya. Setelah identifikasi masalahnya ada yang belum tercatat, misalnya nggak terlalu besar karena langsung deteksi misalnya 500.000 gitu seperti itu. Bagaimana perbaikan dan recovernya? Berarti perbaikannya harus dicatat dan si bagian kasir itu harus mengganti sejumlah uang tersebut ya, karena langsung di corrective control. Lalu jadi koreksinya di sini si kasir tersebut juga dapat peringatan, misalnya jangan sampai apakah lalai atau memang disengaja ya karena jumlahnya nggak terlalu besar misalnya. Tapi di sini udah ada peringatan pertama misalnya agar tidak terjadi lagi hal seperti itu. Lalu untuk rangka pengendaliannya di sini ada COBIT, KOSO, ERM. Kalau COBIT ini adalah pengendalian yang sifatnya dari IT ya. Sedangkan jadi pengendalian di sini pengendaliannya sifatnya dari IT. Jadi IT ini mendesain sedemikian rupa untuk sistemnya agar terjamin keamanannya. Jadi untuk akses data hanya bagian tertentu yang memang berwenang, dan setiap informasi data ini terintegrasi dan otorisasi pimpinan juga ada di desain seperti itu agar security-nya terjamin, dan pengendalian untuk data juga dan pemeriksaan data juga terjamin dengan baik. Lalu untuk KOSO di sini, kalau KOSO itu adalah kerangka daripada pengendalian internal suatu perusahaan. Di sini berbasis dari pendekatan pengendalian secara aturan yang dibuat secara internasional untuk pengendalian internal dengan aturannya yang namanya COSO. Dan ini diperluas lagi dengan kerangka COSO dengan pengambilan pendekatan berbasis risiko yang disebut COSO IRM. Jadi artinya COSO ini elemen-elemen internal kontrolnya didefinisikan secara umum seperti apa, terus yang berpotensi untuk
terjadinya risiko itu hal apa saja. Nah, itu disebut COSO IRM. Nah, untuk COBIT framework yang tadi berbasis IT, di sini yang digunakan adalah versi COBIT 5. Ini berdasarkan daripada prinsip-prinsip hasil pertemuan daripada rapat pemegang saham, dan juga untuk mencapai tujuan akhir dari suatu perusahaan dan mengaplikasikan suatu perusahaan itu dalam keseluruhannya utuh atau terintegrasi, kerangka yang terintegrasi, dan menerapkan pendekatan secara holistik ya. Memisahkan juga tata kelola dari manajemen. Jadi yang menata kelola dan yang governance ini dan yang pihak manajemen ini dipisahkan gitu ya. Jadi artinya tata kelola di sini adalah dia yang berhubungan langsung ya, mengevaluasi dan memantau, itu tata kelolanya, ini keperluan perusahaan. Jadi tata kelola di sini dia yang lebih mendirect, mengevaluasi dan memonitor. Sedangkan kalau manajemen itu yang menjalankan operasional perusahaan dari perencanaan, plan, activities, plan organization, lalu membangun, build, dan melaksanakan run, decision support system, dan monitor dari segi manajemen, dan nanti dimonitor lagi oleh governance-nya. Ini prinsip tata kelola memisahkan antara governance dengan manajemen. Sedangkan komponen daripada kerangka COSO di sini bedanya dengan COSO IRM, di sini unsurnya. Kalau COSO di sini hanya lingkungan pengendalian secara internal, lalu menentukan risiko, lalu aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Nah, untuk COSO IRM, di sini internal environment mungkin sama ya, tapi yang beda di risk assessment-nya. Di sini risk assessment-nya dia jabarkan lebih detail, karena ini berbasis tadi risk management ya, enterprise risk management. Jadi tujuan itu ditentukan di awal, diidentifikasi kejadiannya, penentuan risikonya berdasarkan kejadiannya, dan bagaimana respon jika terjadi risiko. Misalnya keterjadian antara keterjadian COVID pada 2-3 tahun terakhir ini yang memang terjadi secara global mendunia, termasuk berdampak pada perusahaan. Nah, perusahaan itu harus dengan segera itu melakukan COSO IRM. Ini pendekatan risiko di sini ya. Tujuan yang ini dicapai di setting. Jadi tentunya perusahaan tidak ingin nanti dengan menjalankan operasi perusahaan itu terjadi penularan COVID yang tinggi misalnya pada saat awal pandemi ya, terutama ya. Tapi proses untuk aktivitas di perusahaan di sini harus tetap berjalan, sehingga waktu pada saat vaksin belum ada misalnya, terus obatnya juga belum ditemukan oleh para ahli, jadi identifikasi eventnya, nah di sini harus di stop dulu untuk kegiatan operasional perusahaan secara rutin, tapi aktivitas perusahaan tetap harus berjalan, jadi di stop untuk pada saat awal, misalnya 1 minggu pertama itu secara global, tapi untuk berikutnya ini aktivitas perusahaan tetap harus berjalan gitu ya. Bagaimana caranya? Berarti untuk mengurangi keramaian dan potensi penularan, di sini bergantian untuk shift kantor ya. 2 hari pertama di situ untuk kelompok 1 misalnya yang bagian A, untuk yang shift kedua bagian B, atau dari tiap kelompok A, kelompok B, dan kelompok C itu bergantian, hanya 50% yang bisa hadir, bisa seperti itu ya. Tapi untuk yang pelaksanakan operasional kantor, operasional pabriknya seperti apa, itu operasional kantor bisa seperti itu, tapi operasional pabrik berarti karena potensi keramaian harus dikurangi, berarti mesin yang dijalankan pabrik juga harus dikurangi penggunaannya sebanyak 50% untuk menjaga jarak misalnya di awalnya. Jadi terpaksa operasional pabrik juga dikurangi untuk produktivitasnya selama sejumlah 50%. Tapi tiap hari
selalu berjalan misalnya seperti itu, tapi dikurangi. Atau untuk penghematan, perusahaan lebih memilih misalnya dijalankan 100%, tapi 100% ini tidak dalam kurun waktu setiap hari misalnya, tapi kapasitasnya lebih dari 50% misalnya ya, 60 atau 75%, tapi 2 hari sekali bergantian dengan shift dan sebagainya. Tapi selama aturannya masih sesuai dengan aturan instruksi pemerintah, itu masih memungkinkan. Tapi saat sudah melanggar misalnya, berarti kapasitas udah di atas 50%, berarti harus dievaluasi ulang. Lebih baik dari alternatif pertama bahwa kapasitas selalu ada yang datang tiap hari, tapi berdatangnya itu digilir 3 hari sekali misalnya jadi 3 hari masuk, 3 hari libur gitu ya, atau karena potensinya 50% kehadiran gitu ya, aktivitinya seperti itu. Lalu aktivitas pengendalian. Bagaimana aktivitas pengendalian di sini dikontrol juga dengan seperti itu, apakah semua karyawan mematuhi ya. Mereka tetap hadir sesuai jadwal, dan ketika ada satu yang tertular gitu ya, satu yang terdeteksi COVID, buru-buru dia diminta untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri, lalu di sini juga dihentikan 2-3 hari ke depan misalnya, tapi setelah itu lanjut lagi ya, sesuai dengan waktu yang memang menurut mereka efektif untuk menanggulangi COVID tersebut ya. Dan bagaimana menginformasikan dan komunikasi secepat mungkin dengan pesan merantai, dan bagaimana dimonitor, seperti itu. Jadi untuk internal, lingkungan pengendalian internal biasanya diawali dengan philosophy manajemen, gaya operasi dan resiko yang mungkin terjadi, komitmen atas integritas, nilai etis dan kompetensi. Lingkungan pengendalian di sini dari Dewan Direktur, struktur organisasi, metode untuk menentukan otoritas dan tanggung jawab, dan standar daripada SDM-nya seperti apa. Nah, untuk filosofi manajemen dan gaya operasi dan risiko, ya tentunya filosofi manajemen ini diturunkan dalam visi dan misi perusahaan. Visi misi perusahaannya utamanya apa gitu ya. Misalnya kalau perusahaan yang memang goalnya, tujuannya adalah untuk kesejahteraan karyawan, tapi juga menjamin efektivitas dan efisiensi daripada suatu organisasi. Jadi mereka visi misinya juga diturunkan dari hal itu. Tapi ternyata untuk menjamin keberlangsungan perusahaan juga perlu menetapkan daripada consumer oriented-nya ya. Consumer oriented-nya berarti kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan juga, agar etos kerja tetap terjaga. Ya bagaimana melayani, dikembangkan, ditumbuh kembangkan bagaimana untuk melayani konsumen itu dengan etos kerja yang baik, dengan sifat yang ramah, misalnya dengan motivasi kerja yang tinggi dan melayani dengan sepenuh hati gitu ya. Tapi bagaimana menjaga juga keeratan hubungan kekeluargaan antara satu dengan lain, dan dari karyawan satu dengan karyawan yang lain. Dan bagaimana komitmen integritas, jadi turunkan integritasnya seperti apa ya, dengan menjaga etos kerja yang baik, berarti datang kerja tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, selalu mematuhi aturan pekerjaan yang ada, menerapkan nilai etis yang menjaga hubungan satu sama lain ya dengan baik ya, sesuai dengan etika yang ada, dan juga menjalankan kompetensi ya secara profesional untuk pekerjaan tiap karyawan masing-masing. Nah, untuk lingkungan pengendalian daripada Dewan Direktur, di sini Dewan Direktur juga selalu memantau dan memonitor dengan baik dari rapat gitu ya, sehingga dibahas bagaimana lingkungan pengendalian atau pengendalian internal daripada organisasi tersebut. Dan ini tergambarkan dalam struktur organisasi yang baik. Jadi ada otoritas sesuai dengan posisi dan wewenang, dan juga job desk-nya masing-masing ya. Dan sehingga diturunkan daripada metode untuk menentukan otoritas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan ada sesuai dengan standar daripada sumber daya manusia.
atau standar daripada bagian SDM-nya. Agar datang tepat waktu dan kalau misalnya sakit harus memberikan informasi izin dan cuti digunakan sesuai dengan batas jumlah cuti yang ditentukan. Nah, tujuan di sini disetting atau ditentukan. Di sini yang paling tinggi adalah dengan tujuan strategik, jadi tujuan yang sifatnya high level, dan yang kedua adalah tujuan yang sifatnya operasional. High level di sini tujuannya lebih strategik untuk meningkatkan daripada kemampuan perusahaan menghasilkan profit yang lebih tinggi yang ingin dicapai ya. Sedangkan kalau operation ini lebih ke bagaimana meminimalisir biaya efektif dan efisiensi operasi. Kalau tujuan pelaporan ini meningkatkan pengambilan keputusan dan memonitor kinerja untuk tujuan pelaporan keuangan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu tujuan secara compliance ini diterapkan dari sisi hukum dan regulasi. Nah, mengidentifikasi kejadian di sini, identifikasi kejadian ini yang terjadi secara eksternal dan internal dalam organisasi bisa berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Pertanyaan kunci manajemen, bagaimana itu bisa salah dan bagaimana cara untuk memperbaiki masalah tersebut, potensi kerugian yang mungkin terjadi itu apa gitu ya, dan ketika terjadi potensi kerugian tersebut, apa yang harus dilakukan mengenai hal itu. Nah, untuk risk assessment di sini risiko berhubungan dengan dua perspektif di sini. Kemungkinan atau probability daripada kejadian hal tersebut terjadi dan dampak atau estimasi potensi kerugian ketika kejadian tersebut terjadi. Tipe risikonya di sini ada yang sifatnya inherent. Jadi risiko tersebut ada sebelum perencanaan dibuat untuk kontrol tersebut gitu ya. Memang risiko tersebut sudah melekat ya. Sedangkan residual di sini risiko yang tersisa ketika setelah kita mengendalikan hal itu. Kalau yang inherent ya misalnya kayak tadi, kalau misalnya bagian pencatatan dan bagian pemegang itu disatukan, biasanya akan terjadi risiko penyelewengan baik dalam hal kas ataupun persediaan barang ya. Lalu untuk residual itu risiko yang tersisa ketika kita sudah mengendalikan hal tersebut, sudah dikendalikan, dipisahkan, tapi ternyata antara bagian pemegang kas dan bagian pencatatan itu mempunyai hubungan rasional yang kuat ya, sehingga bisa dan terjadi kerjasama dan akhirnya terjadi penyelewengan. Respon daripada resiko, bagaimana mengimplementasi supaya pengendalian internal ini efektif ya, atau hanya menerima, tidak melakukan apa, do nothing, menerima ini dan berdampak pada risiko. Ketika kita tahu bahwa antara bagian kas dan bagian pencatatan itu mempunyai hubungan yang kuat, misalnya kedekatan yang kuat dan mereka berteman baik misalnya, dan terjadi kerjasama dan terjadi penyelewengan dalam hal uang tersebut ya, apakah kita hanya bisa menerima gitu atau kita posisinya mengurangi. Kalau mengurangi berarti dipindahkan bagian tersebut dengan posisi yang lain agar mereka tidak bisa kerjasama dan antara dua bagian itu tersebut tidak mempunyai kedekatan atau hubungan lagi, misalnya seperti itu, untuk reduce-nya, menguranginya. Atau share dengan membeli asuransi atau hedging atau menggunakan outsource atau menghindari tidak melakukan aktivitas tersebut ya. Seperti itu. Misalnya uang itu hanya dipegang oleh oleh orang-orang yang benar-benar dipercaya atau sudah lama bagian dari keluarga yang biasa memegang uang yang perusahaan tersebut ya, dan dianggap bagian keluarga perusahaan. Aktivitas pengendalian ini menyajikan otorisasi untuk transaksi dan aktivitas, memisahkan tugas, mengembangkan proyek dan pengendalian akuisisi, melakukan pengendalian perubahan manajemen,
dan mendesain dan menggunakan dalam penggunaan dokumen dan pencatatan, mengamankan aset, catatan dan data. Ada pemeriksaan secara independen untuk terhadap kinerja. Ya, memang aktivitas pengendalian di sini memastikan otorisasi di pimpinan selalu terjadi. Ada pemisahan tugas yang jelas di sini ya, seperti tadi kustodian dan ini pencatatan dipisahkan. Lalu juga ada pengembangan proyek dan bagaimana kontrol akuisisi, dan selalu ada perubahan dari manajemen, tidak orang itu terus yang memegang posisi utama atau penting ya, seperti ada perubahan dewan direksi, perubahan top manajemen. Presiden juga hanya bisa menjabat selama 5 tahun dan dipilih selama 2 periode misalnya. Tidak bisa dipilih seumur hidup, yaitu salah satu juga untuk bagaimana aktivitas pengendalian. Nah, untuk pemisahan tugas di sini antara fungsi kustodial dan fungsi pencatatan dan fungsi otorisasi juga harus orang yang berbeda. Otorisasi di sini harus pimpinan, pencatatan di sini biasanya bagian akuntansi, menyiapkan dokumen, jurnal, ledger, rekonsiliasi dan pencatatan kinerja laporan. Sedangkan setelah fungsi kustodial biasanya pemegang kas, pemegang persediaan, mencatat cek, menerima cek di email dan sebagainya. Memonitor di sini bagaimana di sini untuk mengevaluasi dari pengendalian internal perusahaan, yaitu dengan adanya internal auditor ya, dan implementasi juga supervisi agar efektif oleh supervisi oleh atasan yang lebih tinggi, misalnya staff di sini ada kepala bidangnya atau kepala bagian, dan kepala bagian disupervisi oleh manajernya dan seterusnya. Dan menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Ini untuk anggaran, aktivitas sistem memantau daripada aktivitas suatu sistem, jadi dimonitor ya. Lalu ada aplikasi untuk menelusuri pembelian dengan bisa juga dengan mobile device gitu ya, dengan sekarang semua bisa ditelusuri dengan mobile device kalau misalnya aplikasi tersebut terhubung dengan Play Store ya. Lalu ada audit secara periodik baik oleh eksternal, internal ataupun oleh bagian pengamanan network security. Lalu memperkerjakan keamanan komputer, staf keamanan komputer, cyber security, dan juga ada ahli forensik ya, spesialis menginstal deteksi kecurangan, mengimplementasi hotline untuk kecurangan tersebut. Jadi ada suatu help desk atau suatu link atau nomor terhubung untuk melaporkan kecurangan. Nah, ini beberapa kata kunci, jadi ada ancaman atau kejadian, exposure, impact, internal control, tadi ada preventive control, detective corrective control, dan general control. Nah, sebetulnya ada lagi dipisahkan menjadi pengendalian secara umum dan pengendalian aplikasi. Lalu berkaitan dengan filosofi perusahaan, berarti tergantung dari belief systemnya yang dibangun mau seperti apa. Apa lebih ke sisi religiusnya atau ke sisi profit oriented atau consumer oriented dan sebagainya, atau kombinasi antara ketiganya hal tersebut ya. Bagaimana diagnostik kontrol sistemnya, interaktif kontrol sistem ya, jadi mendiagnosa pengendalian itu seperti apa, interaktifnya komite audit. Lalu ini badan-badannya yang berhubungan, berarti ada Foreign Corrupt Practice Act, FCPA, sebenarnya Australia Act ya, ini berkaitan dengan COSO, COCB, Public Company Accounting Oversight Board, ada COBIT itu Control Objective for Information and Related Technology, berarti pengendalian yang dari IT tadi. COSO ini Committee of Sponsoring Organization, ini internal control yang dibangun oleh secara internasional. Lalu Intercontrol Integrated Framework, di sini disebut IC, dan berbasis risiko Enterprise Risk Management Integrated Framework atau ERM, dan lingkungan pengendalian. Sekian dan terima kasih. Dan ini beberapa risiko juga ya yang terkait. Jadi
kata-kata kuncinya ada banyak, jadi kesimpulannya internal control di sini atau pengendalian internal ini harus dijaga dengan baik, yang tujuannya sebetulnya mengamankan aset, menjamin efektivitas dan efisiensi perusahaan. Tadi 3 alatnya adalah COBIT, COSO, dan COSO IRM ya. Dan yang dipakai kerangkanya adalah kerangka dari COSO, tapi untuk lebih komprehensifnya di COSO IRM yang pendekatan risiko ya. Ini kalau IRM itu pendekatan risiko dan sebagainya, sistem analis, programmer, komputer vision, dan lain. Oke, sekian untuk materi hari ini, dan tugas hari ini adalah membuat kesimpulan dengan kalimat sendiri bagaimana kita mengendalikan pengendalian internal dalam suatu perusahaan tersebut ya.